Yo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jumpa lagi di forum harian ini. Insya Allah tiap hari 15 menit aja tiap hari. Tapi kemarin ke skip, ya insya Allah ya. Itu saya cuma menjawab curhatan teman-teman. Nah ini ada juga yang komplain, Kang, hasilnya jelek, Kang. Ya gimana ya? Nggak ada yang pasti, teman-teman. Kalau ternyata bagus, Alhamdulillah. Itu semua gara-gara dari Allah. Kalau ternyata salah, ya ternyata salah saya. Itu memang sudah sunatullah seperti itu. Jadi mudah-mudahan jawaban saya bisa membantu teman-teman ya. Kalau enggak saya mohon maaf. Coba bisa minta maaf aja. Yuk kita mulai aja. Silakan kalau ada yang mau curhat langsung aja tunjuk tangan. Yuk. Yuk Mas, next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Gani. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Gani, ini hari ini banget ya ada orderan. Terus sebagian bisa ke print, sebagian tuh nggak bisa ke print. Itu kenapa ya, Bang Gani? Tenang, nggak apa-apa. Itu isu global. Terus sistem Shopee-nya lagi masalah memang. Oh, aman ya berarti ya? Aman, tungguin aja. Nanti juga bener Oh, lagi. Tenang aja. oke. Makasih Bang Gani. Siap, sama-sama. Yuk lanjut, siapa lagi? Wah nggak ada, aman. Nah, sebelum saya lanjut, jangan lupa hari ini batch 13 open last day ya. Jadi besok udah mulai Zoom-nya, jadi yang masih ragu, ini kesempatan terakhir untuk join bootcamp Ternak Toko batch ke-13. Jadi kita bentuknya bootcamp selama 8 minggu. Jadi modul, praktek, Zoom, modul, praktek, Zoom, dan seterusnya. Yang mau bisa ikuti saya. Yuk Mas Fastison, gimana Mas Fastison? Oke, thank you Kang Gani. Ini singkat aja pertanyaannya. Jadi Sabtu biasanya kan ini ya Kang, kalau ada pesanan Sabtu itu maksimal pengiriman hari Senin gitu ya, biasanya gitu. Cuma Betul. kok saya kemarin baru sadar kalau Sabtu itu harus dikirim di hari Sabtu juga tuh. Nah itu Betul. emang kebijakan terbarunya kayak gitu atau gimana kondisinya sekarang Kang? Memang kebijakan baru itu mereka Shopee ngasih taunya pas bulan puasa, cuman berlakunya per 1 April kemarin. Itu kebijakan baru biar kita makin jaya menjadi pegawai negeri Shopee. Oh Kang, sorry Kang, berarti Sabtu itu kayak hari biasa. Hari Betul. Minggunya gimana? Minggu nggak tetap libur. Oh gitu. Sekarang weekend. Oke. Thank you Kang. Apa Minggu mengirim juga nanti disampaikan ke orang Shopee. Aduh, terlalu royal ini. Gitu dong, PNS teladan harus nurut. Oke, Mas Pastison. Thank you Kang Yo. Siap, sama-sama. Yuk lanjut, Mas Yudin nih. Oh Kang, selamat siang. Yang Kang, berapa persen biaya iklan Akang dari laba rugi per laporan per bulannya Kang di toko-toko Akang? Tambah satu lagi, apakah ada kenaikan di range 6 bulan terakhir Kang presentasi itu? Oke. Kalau dari laporan laba rugi, iklan saya cuma 1 juta atau 2 juta per bulan, teman-teman. Karena saya pakai cash basis. Saya saldo iklan tuh otomatis ngambil dari saldo Shopee. Jadi yang keluar dari rekening saya itu hanya yang toko-toko baru, yang belum ada penjualan. Kalau udah jalan, itu semuanya toko otomatis. Bahkan ada iklan, ada toko yang iklannya nol kalau di pembukuan. Tapi aslinya ada. Tapi kan karena saya pakai cash basis, jadinya ketika uang itu nggak nyentuh ke rekening saya nggak rela itu dijadikan laporan. Walaupun sebenarnya salah ya di mata PSAK, tapi saya nggak rela aja. Orang belum nyampe rekening saya, masa saya akui sebagai omset? Jadinya kalau ditanya, kalau di laba rugi kecil banget, mungkin 0, sekian persen. Tapi poinnya mungkin ada kenaikan nggak atau enggak? Ada memang dari tahun ke tahun biaya iklan memang makin mahal, apalagi semenjak GMV Mix kan rasio biaya iklan itu. Jadi mau kita omsetnya besar, iklan pasti besar. Kalau zaman manual kita omsetnya besar, iklan bisa kecil. Jadi bisa merenggang loh omset sama biaya iklan. Tapi kalau sekarang omset kita besar, otomatis iklannya jadi tambah agresif. Jadi ada kenaikannya Mas Yudine. Oh, berarti sama ya. Soalnya kan karena rasio itu Kang di presentasi GMP semesta terbatas juga sekarang ada yang nyampe 23% gitu Bang, Kang. Berarti set loss-nya sekitar 6 ya, 6 atau 7 itu biasanya. Enggak, bahkan di rata-rata itu di 16 Kang. Wow, set 16 dapatnya segitu. Ya. Terhadap omset di seller center atau terhadap omset setelah dikurangi admin fee? Setelah admin fee Kang. Admin fee 16 masih kegedean sih.
Iya, 23%. Wah, ngeri ya. Saya kayaknya iya, nggak. makanya sekarang itu paling paling rasional kan harga dikali dua ya Kang. Kali Setuju. dua aja kalau misalkan biaya presentasi iklannya 15% aja, kita hanya ke bagian yang 15% itu. Admin fee kan ditambah iklan itu nyampe 35%. Maksudnya Betul. presentasi itu yang saya tanyakan Kang, apakah makin naik gitu Kang? Ya, secara Soalnya, umum memang makin naik memang. oh iya, siap siap Kang, siap Kang. Jadi mau omset sebesar apapun, admin fee kan tambah besar, iklan juga tambah besar. Ya nggak? Jadi emang Tergantung. kalau orientasinya profit susah banget tuh di scale up sekarang di Shopee. Orientasinya profit ya. Karena makin kita gas omsetnya, makin besar beban biayanya. Dan jangan lupa, resiko juga makin besar. Resiko retur, resiko segala macam. Gitu Mas Yudede. Siap siap Kang. Oke, sip. Lanjut. Siapa lagi? Yuk. Sudah waktu. Yuk Mas Arga yuk. Assalamualaikum Kang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Kang kalau cara scale up iklan Shopee gimana ya Kang? Aku anggaran sehari itu 250, tapi kemakannya paling cuma 80.000 Kang. ROAS-nya di 10-an rata-rata sih. Oke, ini memang dilematis. Mau pengen di ROAS yang sama, tapi biar lebih kemakan ya. Iya. Itu paling benar sejauh ini ya yang saya alami adalah pakai frame order. Biar ada orderan, frame ordernya jangan tanggung-tanggung. Misalkan udah 10 pieces atau 20 pieces, itu pasti tuh iklannya langsung jeceng tuh, langsung ada spike. Nah, iklannya akan kemakan. Itu paling benar kalau main satu toko. Nah, itu yang aku takut juga fake ordernya takut ketahuan gitu Kang. Friend order, jangan fake order. Kalau friend order tuh Oh, teman kita suruh. Jangan karyawan ya, kalau karyawan satu wifi. Teman kita suruh, atau saudara kita suruh. Tolongin dong. Itu kan sekaligus, jangan-jangan dia mau beli beneran, suruh beli beneran ya. iya. Itu harus rutin atau gimana Kang? Ketika tidur aja. Oke, siap Kang, nuhun Kang. Siap. Itu yang paling benar untuk main satu toko teman-teman. Tapi capek lama-lama kalau kayak gitu. Makanya paling benar lagi adalah banyakin tokonya. Karena sangat mungkin saya dengan kategori yang sama dengan masnya yang tadi, saya lagi spending di 500.000 sehari, masnya di 80.000 sehari. Suatu saat saya mungkin jadi 80.000, si masnya jadi 500.000. Jadi kalau dua-duanya ternyata tokonya punya saya, ya kan enak. Jadi saat ini menurut saya gameplaynya ya ternak toko. Nah, yang mau join bootcampnya, hari ini hari terakhir karena besok udah mulai Zoom. Kalau mau silakan japri saya. Yuk Siap Mas, Kang, nuhun Kang. Mas harga yang tadi ya. Yuk Mas konveksi. Ya, Duh, Kang, ini saya teh mau nanya kalau misalnya habis Lebaran tuh kan kunjungan pasti turun dan ini saya kebetulan tuh konversinya masih bagus sih di sekitar 2-3%. Nah, selain iklan sama affiliate ada cara buat ningkatin kunjungan nggak, Kang? Yang direkomendasiin? Ningkatin kunjungan. Mainnya Shopee Soalnya aja trafficnya atau main TikTok juga? main dua-duanya, Kang. Ya arahin aja, atau arahin dari sosmed aja. Tapi kalau di TikTok hati-hati ya. Kalau mau arahin dari sosmed. Karena di Shopee itu kan dia ngikutin demand ya. Kalau demandnya turun, jangan harap trafficnya tinggi. Oh, udah ini ya. Ada siklusnya gitu, Kang. Ada dong. Dia kan kayak pasar ya. Kayak pasar. Oh Kalau iya. pasarnya lagi pada nyari daging, ya demand traffic pada daging ya naik. Kayak Oh pasar. iya. Oh, jadi nggak bisa dipaksain berarti ya, kan? Nggak bisa dipaksain, betul. Kalau dipaksain, Oke. nurunin ROAS, perih, nanti Oh iya. boncos terus, belum tentu untung kemudian hari. Oh iya, siap-siap. Makasih banyak, Kang. Yap, sama-sama. Kecuali kalau teman-teman eksternalnya jago ya, saya lihat yang brandingnya bagus, memang ditembak dari eksternalnya bagus. Artinya dia menciptakan demand atau mengarahkan demand ke Shopee-nya sendiri atau ke akunnya. Tapi kalau saya sekarang full Shopee, ya pasrah sama demand. Nah, makanya kalau demand-nya lagi tinggi, nah itu momentum. Makanya saya ngejar tren itu. Ketika trennya lagi tinggi, misalnya kayak kemarin Lebaran, saya kejar betul-betul, gas betul-betul. Tapi lagi slow, saya lebih baik nggak main sama sekali. Yuk, Mas Afika Store, yuk. Lanjut. Oh, kayaknya kepencet. Yuk, Mbak Isti Ramwati, yuk.
Halo Bang Gani. Halo Mas Isti, yuk. Cowok, maaf. Gini Bang, tanya ini sekedar teknis saja sih Bang. Bang Hmm. Gani kan sering membahas mengenai itu recommended ternak toko gitu kan Bang ya. Hmm. Gini Bang, saya itu pengen tahu sebetulnya kayak Shopee itu, misalkan ada 100.000 orang mencari produk itu Bang. Itu Hmm. memang algoritma Shopee itu nanti disebar, dibagi-bagi ke beberapa toko gitu ya Bang, biar sama-sama dapat semua gitu ya, atau gimana sih sebetulnya cara mikirnya Shopee itu? Oke. Gak mungkin gak dibagi, karena kalau dia lagi yang laris, orang nggak mau jualan di Shopee. Tapi memang tidak merata, tergantung upeti yang Anda bayar. Upetinya melalui apa? Melalui iklan. Satu, melalui upeti, melalui iklan, admin fee, dan lain sebagainya. Yang kedua, yang melalui umur toko. Nggak mungkin kan? Kita baru buka toko, dibagi merata sama yang bintangnya udah banyak, atau yang udah jualan lebih dulu. Jadi pasti dibagi-bagi, nggak mungkin enggak. Karena kalau nggak dibagi-bagi, orang nggak mau jualan di Shopee. Ya nggak? Oh, berarti betul gitu ya Bang. Soalnya gini Bang, saya pernah iseng-iseng lah cek-cek, walaupun itu produk best seller nomor satu, saya coba pakai HP lain gitu, saya ketik persis sama judulnya itu. Tapi memang best sellernya yang muncul itu enggak produk itu Bang, produk lain juga, produk lain lagi gitu. Berarti Betul. memang secara sistem gitu ya Bang, memang dibagi rezekinya gitu ya. Dibagi rezekinya. Rezeki mah yang bagi bukan Shopee lah. Iya, Lebih iya maksudnya. share-nya pasti dibagi, pasti ada sistem yang membagi itu. Tapi nggak sama Oh harga. gitu. Oh Oke? gitu ya Bang. Oke, baik baik. Makasih Bang. Ya. Nah, makanya teman-teman biar pembagiannya ke kita-kita lagi, nah banyakin tokonya. Terserah mau sendiri silakan, tapi biar cepat teman-teman daripada nyobain sana, nyobain sini, gagal sana, gagal sini. Nah, mending bayar Oh, saya Mas oh Roni. iya Bang. Kenapa? Izin. Itu kalau ikut bootcamp itu berapa ya Bang? Bootcamp itu Itu. selama 2 bulan ya. Jadi ada bulan pertama, bulan kedua. Bulan pertama harganya di 4 juta, bulan kedua harganya di 5 juta. Kalau join 5 yang bulan kedua, teman-teman otomatis member sindikat dropship. Kita ngedropship berjamaah. Gitu Mas Berarti Isti. ada timnya gitu Bang nanti kalau misalnya ikut dalam tim itu ya. Tim gimana maksudnya? Maksudnya gini kalau nanti itu loh tadi kan ada apa katanya dropship berjamaah itu berarti kayak grup gitu ya Bang. Ya betul, kita partnership. Kita partnership, lagi rame apa, kita jualin ini. Ramenya misalkan nanti mau bendera nih, kita ngedropshipin bareng-bareng bendera gitu. Oh gitu ya Bang. Kalau boleh itu Bang sedikit aja bocoran berarti yang sudah pada ikut itu kalau bareng-bareng kayak gitu sebetulnya lebih enak atau malah lebih ke itu Bang saingannya tambah banyak atau gimana Bang? Saya masih awam itu masalah Saingan ini tentu apa? bertambah, tapi lebih milih mana? Saingan yang kita kenal atau yang tidak kita kenal? Milih mana? Oh gitu ya. Karena saingannya yang kita kenal, kami kan sering rakor ya sindikat dropship itu, jadi ngasih tahu, aku kenapa berhasil, dia kenapa gagal dan seterusnya. Jadinya ya bersaing memang secara langsung memang bersaing, tapi milih mana? Pesaing yang kita kenal atau yang nggak kita kenal? Yang milih yang kita kenal dong, saling share gitu, masih. Oh gitu ya. Oke, kalau mau langsung nanti di aplikasi saya nanti ya. Oke baik. Terima kasih Bang. Yap, sama-sama. Yuk terakhir Mas Afika Store yuk. Halo Kang, aku mau izin tanya. Hmm. Ya, aku kan berjalan di manufaktur Kang, kosmetik, kecantikan dan skincare. Nah, untuk ini Kang, untuk rekomendasinya, aku diperbanyak toko, ternak toko, atau perbanyak varian produk ya Kang? Kalau manufaktur saran saya perbanyak reseller, Oh, perbanyak reseller ya? biar Anda fokus ke produksi. Oh Karena gitu. saran saya Nah, sih ya. kebetulan kan aku ada beberapa tim Kang, untuk ada tim marketplace dan tim produksi itu udah ada tim yang terpisah lah. Jadi kita ada difokuskan gitu di masing-masing job desk-nya. Bagus. Dan dari rekomendasi itu di reseller itu di satu produk atau beberapa produk Kang, dan beda brand lah. Aku kan biasa buat brand juga ya. Bagusnya dibedain dong, OEM dong. Artinya gitu. A ya khusus A, padahal ingredientsnya mungkin sama ya. Permainannya kan gitu kan ya. Iya. Gitu sih saran saya. Atau kalau mau terjun langsung tadi karena udah ada tim marketplace-nya, saran saya sekarang ya paling gampang dimulai dari spesifik ya. Misalkan obat ketek dulu aja. Banyakin tokonya daripada langsung banyakin varian. Nanti Oh, ternak toko berarti ya rekomendasinya Kang.
Tetap ternak toko Siap. sekaligus Baik. promo. Nanti kalau udah ada traction baru rambah yang lain. Dari obat ketek biasanya beli apa ya? Beli pemutih gigi mungkin atau apa ya, nggak tahu lah. Iya. Mas Afika. Oke. Berarti lebih rekomendasinya di ternak toko ya, Kang? Ya, untuk saat ini. Siap. Oke, Kang Gani, makasih. Ya, sama-sama. Oke, maaf besok lagi ya. Ini ada 3 orang yang ngacung. Besok lagi insya Allah. Jangan lupa yang mau join. Ini hari terakhir. Karena nanti kalau mau join lagi baru 2 minggu atau bulan depan buka lagi batch ke-14. Thank you semuanya. Sampai jumpa lagi. Sampai besok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.